Lontara Attorelor Ribone pasal 8. Matindari Gucinna bersaudara dengan Matindari Adenenna. Setelah Matindari Gucinna meninggal, Lainca yang diangkat jadi raja di Bone sesuai dengan pesan kakaknya. Setelah selesai segala upacara kematian Matindari Gucinna, maka Lainca pun dilantik. Beliau kemudian kawin dengan Arut Timurung yang bernama Tenri Pakyu. Beliau melahirkan anak yang bernama Tenri Pale, digelar Tuak Kepiang. Lahir juga anak yang bernama Tenri Jello. Dia juga digelar Makkalarue. Seorang lagi anaknya tetapi meninggal selagi masih kecil. Pada waktu pemerintahan Lainca, datanglah Raja Goa hendak menyerang Bone. Tetapi belum lagi sampai ke Bone, beliau kembali ke negerinya. Raja inilah orang tak habis pikir padanya. Hanyalah karena hal ini memang telah demikian adanya, maka dimuat juga dalam naskah ini. Semasa pemerintahan raja inilah timbul perselisihan-perselisihan antara sesama rakyat. Sekali, raja memarahi seorang raja bawahan yang bernama La Patiwongi digelar Topawawoi. Kemudian, La Patiwongi dibuang ke Sidendreng. Setelah ia merasa bosan tinggal di Sidendreng, ia pun kembali ke Bone untuk meminta maaf. Tetapi ia malah disuruh meninggalkan lagi Bone dan pergi ke Bukie. Kemudian ia disusul lalu dibunuh. Beberapa raja bawahan seperti Arup Pacing, Arung Awampone dibunuh juga. Seorang yang bernama Tosaliu Riawa dibunuh juga. Madan Renge di Pelaka yang bernama Tosaliu Riawo pun dibunuh juga. Banyak raja-raja bawahan dan pembesar-pembesar kerajaan Bone yang dibunuh. Raja juga menyita harta orang yang tak sepantasnya disita, memberi kedudukan kepada seseorang yang tak sepantasnya. Apalagi waktu itu merajalela benar perselisihan antara rakyat sesamanya. Tetapi belum juga ada gara-gara waktu itu. Ternyata kemudian meletus juga gara-gara itu. Diriwayatkan ada seorang laki-laki yang kedapatan berbuat keji kepada istri seseorang. Laki-laki itu pun hendak dibunuh orang, tetapi ia sempat melarikan diri. Maka istri orang itulah yang dibunuh. Lalu mereka membakar rumah-rumah. Separuh Bone habis terbakar, dari Matajang sampai ke Macige. Maka rakyat pun bingung, ceri-beri tak berketentuan. Beberapa orang bangsawan menyatukan diri lalu berangkat ke Majang. Puan tak di Majang berkata, "Mengapa sekalian datang kemari?" Orang Bone menjawab, "Tak dapat kami mengatakannya. Tuanku, tengoklah ke utara, ke Bone sebelah sana." Maka menengoklah Puan tak di Majang ke arah sana. Sambil menampar dadanya beliau berkata, "Binasalah kita, kasihan jerih payah raja-raja kita dahulu. Namun belum ada yang dapat kukatakan kepadamu. Hai orang Bone sekalian, lebih baik suruh seorang kemampu menjemput ke Manakanda dan Malaka. Tinggal dia seorang yang terpandang sebagai toto kita." Mereka itu menyahut, "Beliau sekarang ada di Pelaka." Pergilah dijemput dan tak lama kemudian beliau pun datang. Dan Malaka berkata, "Apa kehendak tuanku memanggil saya?" Puan tak di Majang berkata, "Tidakkah engkau lihat tadi tanah Bone telah direbut orang?" Dan Malaka berkata, "Saya melihat itu tuanku." Berkata Puan tak di Majang, "Itulah maka saya memanggil kau kemari. Bagaimana pikiranmu tentang hal ini?" Dan Malaka diam saja. Setelah 3 kali ditegur, barulah ia menyahut, "Saya takut tuanku. Untung baik kalau hanya penyesalan saja yang saya peroleh." Puan tak di Majang berkata, "Kita ini sudah sehidup semati namanya." Dan Malaka berkata, "Kalau demikian kata tuanku, maka tak ada lagi upaya selain daripada menurunkannya dari tahta kerajaan. Dia tidaklah lebih berharga daripada negeri kita ini. Sekalipun dengan raja-raja dahulu, negeri ini masih lebih berharga daripada diri pribadi mereka itu. Dan meskipun tidak teradatkan, namun saya akan menurunkan dari tahta kerajaan kemenakan saya itu." Dan Malaka pun mengangkat para pemangku adat dan diutuskan orang menyampaikan kepada Lainca, "Tinggalkan kerajaan ini, bukan engkau yang sederajat dengan kerajaan ini."
Dia masih di luar istana ketika utusan itu tiba. Utusan itu pun menyampaikan pesan itu. Belum selesai ucapannya, dibunuhlah utusan itu. Lalu dibakarnya rumah-rumah yang ada di dalam kota Bone. Setelah diketahui bahwa rumah-rumah di kota Bone sudah musnah semua, berkatalah Puan Tak Dimajang, "Bawalah saya segera ke Bone. Saya akan melawan cucuku itu sampai mati. Sudah pantaslah saya melawan dia, karena dia bukan lagi raja di Bone." Dan Malaka berkata, "Saya juga ikut pergi, karena kita telah berjanji sehidup semati." Orang banyak itu pergi semuanya ke Bone. Mereka dapatilah Incak tinggal seorang diri, serta dilihatnya orang banyak berdatangan. Ia pun menyerang membabi buta. Banyak orang yang dibunuhnya. Selanjutnya, setiap kali ia menyongsong musuh, musuh itu segera melarikan diri. Kalau ia balik menyongsong musuh di belakangnya, musuh tadi balik mengejarnya. Demikianlah terus-menerus sampai ia kehabisan tenaga. Lalu, pergilah ia duduk bersandar pada tangga istana. Melihat itu, Puan Tak Dimajang segera maju memenggal leher cucunya. Maka meninggallah ia. Lalu digelarlah Matinrode Adenena, yang artinya raja yang meninggal di tangga. Diriwayatkan bahwa 11 tahun lamanya memerintah Matinrode Adenena lalu meninggal. Pasal 9. Matinrode Adenena saudara sepupu dengan Matinrode Betung. Setelah Matinrode Adenena meninggal, bermusyawarahlah orang Bone dengan Puan Tak Dimajang mencari calon raja. Akhirnya Puan Tak Dimajang mengambil kata keputusan. Berkata Puan Tak Dimajang, "Tidak ada calon raja yang lebih baik selain daripada cucuku yang bernama Lapatawe, anak Arupalena, cucu Makalempie." Maka orang Bone pun mupakat mengangkat Arukaju menjadi raja di Bone dan digelar Arumpone. Nama sebenarnya Lapatawe. Setelah itu Arumpone kawin dengan Arum Mampu, melahirkan anak yang bernama Wetenritupu. Latenrirwa kawin dengan saudara sepupunya yang bernama Idangke. Lahirlah anaknya yang bernama Wetenresiu. Tidak ada cerita-cerita kejadian yang dapat kita dengar selama pemerintahan Lapatawe. Setelah 7 tahun memerintah kerajaan Bone, beliau pergi ke Bulukumba. Di sana beliau jatuh sakit lalu meninggal. Maka digelarlah Matinrode Betung, yang artinya raja yang meninggal di Betung.